Hai semuanya, bagaimana pendapat Anda jika seseorang yang dicintai menginginkan romansa bersamamu, sementara Anda sendiri sangat sibuk dengan pekerjaan? Kisah ini menjelaskan bagaimana kehidupan pasangan kekasih yang tidak memiliki romansa sehingga menimbulkan sikap miring yang tidak dapat dihentikan. Apakah pasangan ini akan tetap bersama, ataukah pasangan ini harus merelakan kisah mereka yang akan berakhir? Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di awal film memperlihatkan seorang wanita sedang berlari dalam sepi. Dia sendirian di rumahnya. Kemudian keesokan harinya kita diperlihatkan wanita tersebut yang pertama kali masuk di sebuah sekolah menengah. Dia adalah Anita, seorang guru olahraga dan juga diberikan tugas sebagai wali kelas. Dia memperkenalkan diri pada semua muridnya. Setelah dirasa waktu perkenalan sudah cukup, dia pun meminta izin untuk kembali ke kantor guru untuk membuat rencana tur kelas ini. Anita memiliki suami yang bernama Asih yang pada hari itu berulang tahun. Malam pun tiba, akan tetapi suaminya masih saja sibuk bekerja sehingga membuat pasangan ini tidak memiliki romansa. Asih lebih memperhatikan pekerjaannya daripada istrinya sendirian. Ketika pagi datang, Anita sudah tak kaget lagi dengan suaminya yang sudah tidak di sampingnya. Anita berusaha beraktivitas agar bisa menghilangkan beban pikiran dia. Saat dia sedang berlari di waktu sore, dia pun mulai merasa ada yang mengikuti sampai di rumahnya. Orang misterius tersebut juga masih sempat memberikan sebongkah bunga dan surat padanya. Berpindah ke sekolah, ketika sang guru sedang memantau para siswanya yang sedang praktek olahraga, Anita mulai memuji Markus dan Markus pun balik memuji Anita. Jika Anita sedang berbincang dengan guru lain, terlihat ada sehingga para guru menghentikan perkelahian tersebut. Anita tak menyangka ternyata adalah Markus. Anita membawanya ke ruang guru untuk mendinginkan suasana, lalu mulai mengobati Markus. Anita mulai bercerita bahwa dia pernah mengalami cedera leher saat berolahraga sehingga membuat dirinya harus hidup memakai sekrup pada bagian lehernya. Hal ini membuat Markus mengambil kesempatan ini sehingga mendekatkan diri pada Anita. Orang tua Markus ke sekolah untuk memenuhi panggilan akibat kasus dengan murid lain. Markus harus menerima hukuman, yaitu tidak bisa mengikuti tur sekolah. Akan tetapi Markus berjanji tidak akan melakukan. Orang tua Markus juga meminta agar pihak sekolah mempertimbangkan hukuman anak mereka karena Markus melakukan akibatkan terlebih dahulu diganggu oleh siswa lain. Pada malam ketika Anita pulang sekolah, dirinya merasa kalau sedang dibuntuti oleh orang. Benar saja, ketika dia masuk ke mobil, tiba-tiba seseorang masuk dan tak disangka olehnya bahwa orang itu adalah muridnya sendiri, Markus. Markus yang begitu lincah mulai mengganggu Anita sehingga membuat terganggu oleh Markus dan akhirnya mereka memiliki romansa. Semenjak kejadian malam itu, Anita tetap akan mengirim pesan untuk mereka dapat bertemu. Akan tetapi Markus menyatakan dia sangat sibuk. Anita bahkan tidak berhenti untuk mendapatkan Markus. Suatu hari Anita datang ke rumah Markus, di mana dia disambut sangat hangat oleh ibu Markus. Ibunya memperkenalkan Anita kepada teman-temannya yang sudah ada terlebih dahulu. Anita sangat berani sekali untuk mendapatkan Markus. Kali ini dia beralasan untuk pergi ke toilet, meninggalkan ibu-ibu di sana. Dia naik ke kamar Markus dan mereka memiliki romansa. Ini Anita telah jatuh cinta sehingga dia menjadi berubah baik bagi dirinya dan juga bagi suaminya. Ketika pasangan ini menghadiri sebuah acara, suaminya mengatakan bahwa Anita sangat berbeda. Setiap hari aku melihat kamu terus mengirim pesan singkat. Akan tetapi Anita beralasan bahwa dia mengirim pesan kepada pihak sekolah karena di sekolah banyak tugas yang dia belum selesaikan, sehingga suaminya mempercayainya. Hari itu Anita berulah lagi. Dia meninggalkan pesta suaminya dan pergi mencari Markus. Dia begitu berani datang ke rumah Markus. Akan tetapi ibunya Markus mengatakan bahwa Markus seperti biasa sedang berlatih sepak bola di lapangan sekolah. Kemudian Anita pergi ke lapangan sekolah dan mulai mencari Markus. Dia mengendarai mobilnya terus mencari Markus, yang akhirnya menemukan Markus di sebuah kantin. Anita menantikan di dalam mobil sementara sambil menunggu Markus yang sedang bersama teman-temannya. Lalu Anita memanggil Markus masuk ke dalam mobil dan mereka kembali memiliki romansa. Nampaknya Anita menginginkan sebuah sentuhan romansa bagi dirinya sendiri. Akan tetapi suaminya sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak memiliki romansa. Suaminya mengatakan bahwa dia harus mengikuti pertemuan di London dan di Paris yang sangat penting. Suaminya mengubah jadwal liburan berdua mereka ke musim semi dan istrinya sangat setuju sehingga suaminya pergi ke kantor lagi untuk mengurusi krisis yang
yang terjadi di kantornya karena ditinggal sendirian oleh suaminya yang bekerja ke luar negeri. Malam harinya Anita sangat tertekan di kamarnya. Dia berusaha mengumpulkan informasi mengenai Markus. Beberapa hari kemudian setelah dari pusat kebugaran, dia bersama ibunya Markus di dalam mobil. Mereka mengobrol tentang persoalan yang lain. Akan tetapi Anita mengatakan tentang kabar Markus. Anita mengatakan bahwa Mina sangat tidak cocok bagi Markus dan menyarankan ibunya agar menasihati Markus supaya menjauhi Mina. Suatu saat dia mulai mendatangi Markus langsung ke lapangan tempat latihan Markus. Dia menunggu Markus sampai membuat Markus begitu kesal. Setelah mereka berdoa di sana, Markus mencoba menghindarinya. Akan tetapi Anita mengatakan sesuatu yang membuatnya sangat shock sekali mendengarnya. Anita mengatakan bahwa dirinya mereka berdoa di mobil di mana Markus sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Markus merasa bodoh, tidak menggunakan agar hal ini tidak terjadi. Akan tetapi Anita membujuknya di sana dan mereka memiliki romansa lagi. Setelah itu Anita mengatakan pada Markus untuk merahasiakan semua yang terjadi. Anita hanya ingin rahasia ini antara dia dan Markus. Keesokan harinya setelah jogging pagi itu, dia kembali ke rumahnya dan menemukan hasil USG di atas meja rumahnya sama seperti yang dia berikan kepada Markus, yang akhirnya menunjukkan bahwa suaminya telah mengetahui perilaku miringnya. Lalu ibunya Markus datang untuk memperingatkan dia agar jangan mendekati Markus lagi dan mengancam akan mengakhiri jika Anita mengganggu anaknya lagi. Anita yang terpojok saat ini akhirnya meninggalkan rumahnya. Film berpindah ke sekolah yang mana Anita telah membereskan meja kerjanya dan diminta oleh pihak sekolah mengklarifikasikan. Dia menolak semua tuduhan yang terjadi antara dia dan Markus. Sementara menjelaskan semuanya, dia melihat suaminya yang berada di sekolah sehingga dia langsung kabur meninggalkan semua guru di ruangan tersebut. Dipikirnya bahwa suaminya telah memaafkannya dan akan menjemputnya di sekolah. Akan tetapi suaminya hanya mengantarkan Markus lalu pergi meninggalkannya. Markus mengatakan bahwa suaminya sangat baik, mengatakan bahwa dia tidak menyangka akan kebocoran rahasia mereka dan meminta Anita untuk menemukan pria lain yang cocok bagi dirinya agar menerima dia bersama nanti. Anita dengan begitu bodoh memaafkan perilaku Markus yang meninggalkannya juga dalam keadaan terpuruk saat ini. Yang dalam diam Anita hanya terduduk sendirian merenungkan nasib dirinya dan film pun berakhir. Demikian alur cerita filmnya. Semoga kalian menyukai film ini. Jangan lupa berikan dukungan, subscribe, like, dan komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.